Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Kholis Firmansyah akan membahas seputar hak dan kewajiban produsen. Coba kita amati hadis Rasulullah SAW. Hendaklah seseorang di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekah dengannya dan menjaga diri, tidak meminta-minta dari manusia lebih baik daripada meminta kepada seseorang diberi ataupun tidak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah memberi kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini memotivasi kita untuk produktif, untuk rajin di dalam berusaha mencari rezeki, bekerja, serta tidak lupa untuk berbagi, bersedekah. Nah, di sini Rasulullah SAW pun juga mengajarkan memberi lebih baik daripada meminta. Artinya, ketika seseorang itu produktif di dalam mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak, maka hendaknya juga produktif di dalam memberi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Allah mengatakan, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Artinya Allah telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, untuk kita semuanya sebagai umat dan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti sebagian besar dari masyarakat kita, masyarakat pedesaan mungkin, banyak dari mereka yang ternak sapi, kerbau maupun kambing. Allah yang menciptakan untuk kita. Lakum fiha dif'un, padanya, pada binatang ternak tersebut ada bulu yang menghangatkan. Wa manafi'u wa minha ta'kulun, dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan. Kalau kita amati dari ayat ini, maka Allah menginformasikan bahwasanya binatang ternak itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan menjadi beberapa hal. Di dalam bulu binatang ternak itu katanya Allah, lakum fiha dif'un. Pada bulu binatang ternak tersebut bisa digunakan menghangatkan tubuh. Artinya Allah menginformasikan bulunya, kulitnya bisa digunakan untuk menghangatkan tubuh. Walaupun Allah tidak secara langsung menjelaskan mengelola kulit kambing atau sapi menjadi jaket kulit, katakanlah seperti itu. Tapi Allah menginformasikan. Jadi Allah menginformasikan, manusialah yang kemudian berpikir dari informasi yang diberikan oleh Allah untuk lebih produktif menangkap wahyu Allah dan kemudian digunakan untuk kulit kambing tersebut menjadi jaket. Selain itu juga sebagian dari daging binatang ternak bisa kita gunakan untuk dikonsumsi. Nah, di sini berarti kemudian Allah menginginkan kita agar lebih produktif, mampu memberikan inovasi-inovasi baru. Kita ketahui bahwasanya kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini merupakan kegiatan
ekonomi. Tapi tidak mungkin ada yang bisa didistribusikan, tidak ada yang bisa dikonsumsi kalau tidak dilakukan produksi terlebih dahulu. Kalau sudah produksi baru bisa didistribusikan produknya dan dikonsumsi. Maka produksi adalah tahap awal. Kemajuan ekonomi pada tingkat individu maupun bangsa lebih dapat diukur dengan tingkat produktivitasnya daripada kemewahan konsumtif mereka. Nah, dengan semakin banyaknya masyarakat yang produktif, andai kata di Indonesia ini masyarakat semakin produktif, mereka mampu mengolah bahan-bahan yang dipandang remeh, tidak ada nilainya menjadi ada nilainya, maka ketika sebagian besar masyarakat itu produktif, disinilah letak kemajuan ekonomi suatu bangsa. Tidak hanya mengandalkan lowongan kerja, tapi orang-orang yang produktif ditambah kreatif, inovatif, merekalah yang mampu menciptakan lapangan kerja. Apa sih produksi itu? Produksi adalah menciptakan manfaat atas suatu benda. Secara terminologi, produksi berarti menciptakan dan menambah kegunaan nilai guna suatu barang. Ada seseorang yang memiliki inisiatif bagaimana sampah-sampah plastik ini yang dipandang kurang manfaat menjadi manfaat, memiliki nilai guna, sehingga sampah plastik dari bungkus-bungkus kopi bisa dikelola menjadi tas. Maka di sini si pengelola bisa kita katakan sangat produktif, dan dia memproduksi, berarti dia menciptakan dan menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang yang sebelumnya hanya dibuang di tempat sampah, dianggap sebagai sampah. Bagi orang yang produktif, yang kreatif, inovatif, maka sampah plastik bisa menjadi tas, nilai gunanya semakin meningkat dari sekedar sampah menjadi tas. Nah, produksi merupakan suatu proses atau siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi seperti kerja, modal, tanah dalam waktu tertentu. Pertanyaannya, apa yang diproduksi? Bagaimana cara memproduksinya? Ini perlu dijawab bagi orang yang ingin proaktif di dalam produksi. Lantas untuk siapa barang atau jasa diproduksi? Modalnya dari mana? Bagaimana cara mendapatkan sumber daya alam? Bagaimana mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas? Maka sebelum produksi 6 pertanyaan ini harus dijawab oleh seorang produsen. Kalau sudah terjawab semua pertanyaan ini jelas jawabannya, maka ketika sudah mulai produksi dia bisa stabil. Ketika seseorang produksi namun tidak mempertimbangkan bagaimana sumber daya alamnya sebagai sumber produksinya atau sebagai bahan baku produksinya tidak didapatkan, tidak difikirkan terlebih dahulu, maka bisa jadi produksinya bisa berhenti di tengah jalan. Lantas bagaimana sumber daya manusia? Ketika tidak direncanakan terlebih dahulu, maka bisa jadi mendapatkan sumber daya manusia SDM yang kualitas rendah. Maka 6 hal ini perlu direnungkan bagi seseorang yang ingin memproduksi. Apa motivasi dalam melakukan produksi? Yang pertama, profit sebagai target utama dalam produksi. Tapi ingat, di dalam Islam
profit itu harus didapatkan dengan cara yang halal dan adil, tidak dengan cara yang merugikan pihak lain. Halal dan adil acuan utama bagi seorang produsen muslim. Yang kedua, produsen harus memperhatikan dampak sosial atau social return sebagai akibat atas proses produksi yang dilakukan. Memang ketika seseorang produksi selalu ada sisa-sisa produksi yang barangkali sisa produksi tersebut tidak memiliki nilai guna, menjadi polusi. Maka ini bagi seorang produsen harus diperhatikan dampak sosialnya, harus diperhatikan. Jangan sampai seorang produsen muslim memproduksi barang lantas kemudian membiarkan tetangganya airnya tercemar, udaranya tercemar, dia dapat untung. Bukan seperti ini. Maka produsen muslim harus memperhatikan dampak sosialnya. Yang ketiga, produsen harus memperhatikan nilai-nilai spiritualisme. Karena seorang produsen muslim itu harus meyakini bahwasanya segala sesuatu ini milik Allah. Sumber daya alam yang dikelola adalah milik Allah. Kita hanya memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Allah ini. Karena semuanya milik Allah, maka seorang produsen muslim juga wajib dekat dengan Allah. Untuk itu nilai-nilai spiritualisme perlu diperhatikan. Nah, manajemen produksi dan operasi bisa kita lihat dari skema ini. Inputnya energi, material, tenaga kerja, modal. Ada energi, ada materialnya, ada yang bekerja, SDM-nya, ada modalnya. Maka kemudian proses transformasi atau konversi, keluarannya suatu barang atau jasa. Nah, maka kemudian perlu menangkap informasi yang datangnya dari luar. Apa kebutuhan-kebutuhan konsumen? Ditangkap, baru input lagi. Oh, konsumen membutuhkan makanan pokok. Oh, konsumen membutuhkan makanan siap saji. Produksi lagi. Mencari lagi informasi dari luar. Seperti ini akan terus produktif, terus berjalan. Kalau tidak mampu menangkap informasi dari luar, kalau tidak mampu menangkap kebutuhan masyarakat, maka bisa saja produksi tersebut berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena luarannya atau produknya tidak dibutuhkan di masyarakat. Untuk itu seorang produsen perlu menangkap informasi dari luar, dari masyarakat, apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kita masuk dalam etika produksi. Nah, etika bisnis dalam produksi bertumbuh pada filosofi solusi harmoni kepentingan bagi semua pihak terkait pada masalah produksi, sehingga keseimbangan kepentingan pada pihak internal dan eksternal itu harus seimbang. Lingkungan fisik dan sosial terjaga atau tidak tercemar. Ini bagian dari etika. Dikatakan tidak etis manakala produksi dan membiarkan lingkungannya tercemar. Aspek dalam melakukan produksi bagi pengusaha muslim. Yang pertama, produksi merupakan ibadah. Produksi merupakan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah memerintahkan untuk bersedekah, maka bagaimana cara kita bersedekah? Maka kita harus memiliki uang. Bagaimana supaya kita memiliki uang? Maka kita harus produktif. Kita mendapatkan penghasilan, kita bisa melaksanakan perintah Allah untuk sedekah. Kita produktif, kita mendapatkan rezeki, mendapatkan uang digunakan untuk ibadah, haji dan sebagainya. Maka produksi itu kita yakini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, manusia perlu berusaha mengoptimalkan segala kemampuannya yang telah diberikan oleh Allah. Itu berarti manusia itu bersyukur. Setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing, kemampuannya masing-masing.
Kalau kemudian orang tersebut produktif, mengoptimalkan kemampuan yang diberikan oleh Allah, maka dia termasuk orang bersyukur. Maka orang yang produktif termasuk orang yang bersyukur. Yang ketiga, seorang muslim yakin bahwa apapun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran Islam, tidak akan buat hidupnya kesulitan. Yang keempat, berproduksi bukan semata-mata karena keuntungan yang diperolehnya, tetapi juga seberapa penting manfaat dari keuntungan tersebut untuk kemaslahatan umum. Artinya, ketika produksi itu tidak egosentris atau kepentingan memperkaya diri sendiri, tapi bagaimana dengan produksi tersebut kita mampu memberikan kemaslahatan kepada masyarakat umum. Yang kelima, seorang muslim menghindari praktek produksi yang mengandung unsur haram, riba, pasar gelap, spekulasi dan sebagainya. Nah, perlu difahami, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, hak produsen atau pelaku usaha sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikat tidak baik. Jadi seorang produsen itu berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila konsumen beriktikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Kemudian yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan oleh produsen. Ini hak produsen. Selain itu, produsen juga memiliki kewajiban sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Yang pertama, seorang produsen wajib beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan yang keempat, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.